Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dimanapun kita semua berada, ketika kita mau datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan, kita percaya bahwa di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan bertahta atas setiap puji-pujian kita. Kita angkat pujian, ku yakin kau hadir di sini. Haleluya.
mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, selalu kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kalau kami boleh ada pada saat ini, pada detik ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati, kami percaya semua bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun kami tidak dapat beribadah seperti biasa Tuhan, kami tidak dapat berkumpul, tapi kami percaya dimanapun kami Tuhan, ketika kami mau menyembah, ketika kami mau memuliakan nama Tuhan, di situ Engkau hadir, di situ Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami. Engkau berkati ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, untuk itu kita tak perlu ragu akan kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian tak pernah ku ragu. Memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita,
agar firman itu boleh tersimpan dalam hati kita dan boleh berbuah dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian firman-Mu berkata Kau besertaku. Di setiap langkahku percaya
Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, hamba-Mu yang membawakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang urapi dia. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan bisa menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah Engkau yang mengurapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan pada hari ini. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pekerjaan Roh Kudus dalam orang-orang percaya. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus itu bisa hadir dalam kehidupan kita? Bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama, Roh Kudus bersaksi bersama roh kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Dalam Roma 18 ayatnya yang Roma 8 ayatnya yang ke-16. Kita buka bersama dalam Alkitab kita masing-masing. Roma 8 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini itu berarti status sebagai anak-anak Allah, bahwa itu sebuah kepastian bahwa kita memiliki hak waris atas kerajaan sorga. Kita memiliki hak waris atas kerajaan sorga. Dan itu artinya bahwa keselamatan menjadi kehidupan kita. Keselamatan itu menjadi metrai. Keselamatan itu sudah termetrai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang bersaksi, kehidupan yang memiliki dampak untuk orang-orang lain, otomatis itu Roh Kudus dan roh kita itu bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang percaya di luar sana, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dalam bagian yang kedua, di sini dikatakan Roh Kudus menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Buah roh maksud saya. Buah roh ini menggambarkan sikap dan gaya hidup Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini adalah sikap dan gaya hidup Kristus. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, Roh Kudus menghasilkan buah roh, yaitu sikap dan gaya hidup Kristus menjadi bagian dari kehidupan kita. Otomatis sikap dan tingkah laku Kristus itu menjadi bagian dari dalam kehidupan kita. Selain kita bisa dapat bersaksi, kita dapat mempraktekkan setiap buah-buah roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada bagian yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus memimpin orang-orang percaya dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, Yohanes 16 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Di sini dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, roh yaitu roh kebenaran, bahwa roh itu akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hal yang kita sekedar hanya yang kita tahu, tetapi yang Tuhan juga tahu. Bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kebenaran yang sesungguhnya. Terkadang ketika kita hidup dalam dunia ini, ada orang-orang yang kita percaya bahwa mereka mengatakan sebuah kebenaran, tetapi sesungguhnya itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan di sini Roh Kudus itu memimpin, membimbing agar kita mengenal segala kebenaran yang ada dalam dunia ini, mengenal segala kebenaran yang ada di dunia ini, bahkan segala kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus. Dan kata lain dari membimbing agar kita tetap dalam kebenaran. Selain kita dibimbing, selain kita dipimpin, agar kita bisa tetap tinggal dalam kebenaran itu. Dalam bagian yang keempat, Roh Kudus menghibur dan mengingatkan orang-orang percaya. Roh Kudus bukan hanya dapat bersaksi, Roh Kudus bukan hanya dapat menghasilkan buah-buah roh. Roh Kudus, buah roh maksud saya. Roh Kudus memimpin, tapi Roh Kudus juga menghibur, dan Roh Kudus juga dapat mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-20. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26 maksud saya. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini dikatakan pada bagian yang pertama, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur kita. Seringkali kita mencari hiburan di luar sana, tapi dalam saat-saat seperti ini, kita yang taat akan perintah dari pemerintah pasti tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari perintah dari pemerintah. Ketika ada orang-orang yang ingin mencari hiburan di luar sana, ingin mencari kesenangan yang di luar sana, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal sesungguhnya apa pribadi Roh Kudus itu. Apa pribadi Roh Kudus itu? Kenapa Roh Kudus itu bisa hadir? Apa yang menjadi dampak ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus itu penghibur, dia adalah penghibur yang sejati. Dia dapat menghibur, memberikan kita penghiburan yang kekal, yang berasal daripada Tuhan. Dan dalam ayat ini kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalankan hidup ini. Kita tidak pernah sendiri karena Roh Kudus di sini adalah penghibur yang sejati dalam kehidupan kita. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan dibiarkan salah dalam mengambil keputusan, salah dalam melangkah. Mengingatkan di sini, menyadarkan akan dosa dan membawa kita kepada Kristus Yesus. Mengingatkan di sini, Roh Kudus di sini dengan tugas yang membuat kita agar mengingatkan, menyadarkan kita akan dosa, mengingatkan kita dan membawa kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada keselamatan yang kekal itu. Dan tugas Roh Kudus ini menjadi bagian dari kehidupan kita juga pada saat hari ini. Dan pada bagian yang kelima, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini sebagai penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya tanpa batasan waktu sama sekali. Seumur hidup kita Roh Kudus akan mendampingi. Pada bagian yang keempat kita sudah tahu tadi bahwa kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri, dan ini buktinya bahwa Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong, akan menyertai kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ada kata lain dari selain menyertai, di situ dikatakan bahwa tinggal, dan Roh Kudus akan tinggal tetap dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan orang-orang percaya, tinggal tetap untuk selama-lamanya tanpa batasan waktu.
Itu yang menjadi tugas Roh Kudus dan itu yang menjadi dampak ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah hidup dalam Roh Kudus, bukti nyata pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya yaitu yang pertama, yang tadi kita sudah dengarkan bahwa Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bisa berdampak, kita bisa memiliki dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Roh Kudus juga menghasilkan buah roh, yaitu sikap dan gaya hidup Kristus. Kita dapat mencerminkan sikap dan gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga memimpin orang-orang percaya dalam kebenaran. Kehidupan kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus agar kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya yang ada dalam Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga penghibur dan mengingatkan. Dia menghibur, dia menjadi penghibur yang kekal dalam kehidupan kita. Tidak ada penghibur di dunia ini yang dapat melebihi dari penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Dan tidak ada yang dapat mengingatkan kita, yang dapat menyadarkan kita akan dosa, yang dapat membawa kita ke dalam Yesus Kristus selain Roh Kudus. Dan pada bagian yang terakhir, yaitu dikatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai, akan tinggal tetap dalam kehidupan kita selama-lamanya, tanpa batasan waktu, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang membentengi, tanpa ada pemisah antara Roh Kudus dan kehidupan kita. Dan sangat penting bahwa Roh Kudus itu harus hadir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sangat penting bahwa Roh Kudus itu memang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Di luar sana kita dapat mencari kesenangan, kita dapat mencari penghiburan untuk diri sendiri. Tetapi penghiburan yang kekal, tetapi Roh Kudus tidak dapat kita cari di mana-mana. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dapat mendapatkan Roh Kudus itu. Hanya dalam Yesus Kristus kita dapat mendapat penghiburan, penolong. Kita dapat disertai. Dan mintalah Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Dan biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita bisa terus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Bila kita perlu, kita memang harus perlu kehidupan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan ini yang menjadi firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa tertanam dalam hati kita. Minta Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Agar kita bisa mendapat kebenaran yang kekal, itu Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan bisa berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati seluruh jemaat yang ada. Biarlah kesehatan, kekuatan, penghiburan yang kekal menjadi bagian dari kehidupan kami. Seluruh orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami telah selesai Tuhan beribadah kepadamu. Kami tutup serangkaian ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.